Halo pemirsa Kitab Mawas Diri. Dalam video kali ini, saya akan membawakan sebuah pembahasan yang berjudul Kisah Sunan Panggung dan Suluk Malang Sumirang. Dan semoga pembahasan ini dapat menjadi pengetahuan untuk kita semua. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Sunan Kalijogo berputra Sunan Panggung dari hasil pernikahannya dengan Siti Zainab yang saudaranya Sunan Gunung Jati. Sunan Panggung muda semula mempelajari syariat sampai menguasai hal-hal syariat tersebut. Selanjutnya, beliau juga mempelajari thariqat. Dan Sunan Panggung muda kemudian sangat-sangat tertarik dengan hakikat dan ma'rifat. Dan diceritakan, beliau juga sakti mandraguna. Di samping beliau adalah seorang sufi terkemuka. Beliau memelihara 2 ekor anjing yang dinamai Ki Iman dan Ki Tauhid. 2 ekor anjing ini sering dibawa pergi ke pasar dan sering dipanggil-panggil namanya Iman, Tauhid. Sunan Panggung muda yang sengaja membiarkan agar dia tertangkap tidak melawan. Fatwa Sunan Kudus salah. Sunan Panggung harus dibakar hidup-hidup. Sejarah mencatat Sunan Panggung muda bisa lolos dari hukuman itu. Versi di masyarakat adalah Sunan Kudus jadi membakar Sunan Panggung muda, tetapi Sunan Panggung muda malah enak-enakan duduk-duduk saja sambil tersenyum. Malahan beliau pada waktu itu sambil menulis suluk Malang Sumirang. Ada beberapa tulisan Sunan Panggung, antara lain cuplikannya ialah orang yang tak mengetuk pintu rahasia Allah, hanya terbelenggu oleh lautan syariat. Bersembahyang sunnah dan fardu tak pernah tertinggal, tetapi lalai terhadap tetangganya yang lapar. Sepedati penuh kertasnya, tetapi yang dibicarakan hanyalah masalah halal dan haram. Kisah Sunan Panggung dan Suluk Malang Sumirang. Sunan Panggung atau Syekh Malang Sumirang yang memiliki nama asli Raden Watiswara diperkirakan hidup antara tahun 1483 hingga 1573 Masehi. Beliau putra dari Sunan Kalijaga dari Siti Zainab, saudara Sunan Gunung Jati. Menurut Baba Jolosutro, sebelum dijatuhi hukuman bakar hidup-hidup, ia memiliki istri Wasi Bagena dari Jatinom, Klaten, yang masih cucu Prabu Brawijaya VIII. Kepribadian Sunan Panggung sangatlah unik. Beliau memiliki lelawa, tingkah laku mirip ayahnya yang menjadi wali nyentrik Sunan Kalijaga, dan berguru kepada Syekh Siti Jenar, dan sangat menghormati ayahandanya dan gurunya yang terkenal wali nyentrik di tanah Jawa. Semula, beliau dikirim Raden Patah ke Pengging untuk menjadi mata-mata. Namun beliau justru tertarik dengan ajaran-ajaran Syekh Siti Jenar dan menjadi pengikut setianya. Karena sikapnya itu, ia mendapatkan peringatan keras dari Dewan Wali Songo. Kecuali ayahnya sendiri, Sunan Kalijaga, yang tetap membiarkan anaknya mengikuti Syekh Siti Jenar. Hal ini bisa dimaklumi karena paham teologi sufi Sunan Kalijaga dan Syekh Siti Jenar itu sama, hanya penyampaiannya saja yang berbeda. Peringatan keras dari pihak Demak dan Dewan Wali tidak digubris oleh Sunan Panggung. Oleh karena dalam hal ini beliau sudah membuktikan sendiri melalui laku dan perjalanan spiritualnya tentang ajaran Syekh Siti Jenar, dan bisa membedakan dengan ajaran Syiah pada waktu itu yang hanya menuntut diberlakukan syar'i dan maknanya. Maka akidah yang beliau ikuti adalah penyatuan dengan Tuhan, ilmu ma'rifat yang sesuai dengan ajaran Syekh Siti Jenar. Syariat yang beliau jalankan adalah sholat daim, dan cara penyebaran agamanya adalah secara terbuka untuk umum, tidak ada yang dirahasiakan, dan tidak menganggap orang lain lebih bodoh darinya.
sehingga setiap orang selalu bebas untuk mendapatkan ilmu agama jenis apapun. Sampailah di suatu saat, ternyata terjadinya tragedi di hukumnya guru agungnya, Syekh Siti Jenar. Sunan Panggung marah besar, sebab para wali menjatuhkan hukuman kepada orang yang tidak berdosa. Untuk itu, ia mengatur strategi dan siasat. Setelah belajar dari 2 kasus pendahulunya yang dihukum mati, yaitu Ki Ageng Pengging dan gurunya Syekh Siti Jenar, Sunan Panggung mendirikan perguruan Lemah Abang di Pengging, dan beliau berhasil merekrut siswa yang sangat banyak. Bahkan kiai yang semula dikader oleh Dewan Wali Songo yang didoktrin untuk menyingkirkan ajaran Syekh Siti Jenar justru menjadi murid setia Sunan Panggung. Selain itu, Sunan Panggung berperilaku aneh. Cara memperingatkan Dewan Wali Songo. Sebagai balasan atas Dewan Wali Songo, Sunan Panggung kemudian melakukan tindakan balasan terhadap Dewan Wali Songo dengan cara memelihara 2 ekor anjing yang dipeliharanya sejak kecil, yang diberi nama Ki Tauhid atau Tauhid dan Ki Iman. Kemudian anjing itu diajak berlari-lari mengelilingi Masjid Jami sambil bergurau. Tindakan ini di samping menggambarkan pendapat Al-Halaj agar nafsu hewan dibuang keluar dari jiwa manusia, juga sekaligus menunjukkan kepada Dewan Wali Songo dan penguasa Demak bahwa anjing tersebut juga beriman dan bertauhid kepada Allah, dan anjing tidak menjalani kehidupan kehendaknya sendiri seperti kebanyakan manusia yang dibalut dengan alasan keagamaan, padahal agama itu hanya berdasarkan tafsir nalar dan dasar hukum syara yang dohir. Karena perguruan Sunan Panggung dianggap membahayakan oleh Dewan Wali dan Demak khususnya, karena ajaran yang dulu pernah dilarang kini malah dihidupkan kembali. Untuk itu, penguasa dan Dewan Wali mengadakan sidang untuk mengambil tindakan untuk Sunan Panggung. Dari hasil sidang disepakati bahwa pemanggilan kepada Sunan Panggung harus dengan cara halus dan diundang untuk memecahkan masalah pemerintahan. Jika sudah hadir, maka Dewan Wali membujuk untuk menutup perguruannya dan bergabung dengan Dewan Wali, termasuk mematuhi konsep keagamaan yang sudah digariskan Kerajaan Demak. Selain itu, juga disepakati agar penghukuman terhadap Sunan Panggung jangan sampai memunculkan kehebohan sebagaimana pendahulunya, yakni agar Sunan Panggung dibakar hidup-hidup dan tempatnya langsung disediakan di alun-alun sebelum Sunan Panggung datang. Sunan Panggung diundang oleh pihak kerajaan dan akhirnya Sunan Panggung menyanggupi undangan tersebut. Bersama utusan dari pihak Demak, Sunan Panggung berargumentasi bahwa inilah saat yang tepat untuk mengkritik model dan materi dakwah serta arogansi agama syar'i yang dijalankan pihak Demak. Sunan Panggung datang ke Demak disertai 2 anjingnya. Sesampai di alun-alun, ia melihat tumpukan kayu yang disiram minyak. Sunan Panggung sudah menduga siasat penguasa Demak yang akan dilakukan padanya. Namun, Sunan Panggung sudah berketepatan hati untuk menghadapi apapun yang terjadi. Setelah matahari sebesar kemiri condong ke arah barat, Gunung Muria merendah, alun-alun Demak menjulang. Orang-orang masih berdesakan. Mereka tak percaya sesuatu terlihat oleh mata. Malang sumirang, raganya tidak tersentuh oleh amukan api. Sang Tanur menjadi malike elok, berhias permai, dikelilingi pertamanan, bertabur kembang, lengkap dengan hamparan mutiara. Busana dari surga yang teramat wangi, harum semerbak, laksana busana Nabi Ibrahim yang diturunkan dari surga. Lihat, Sunan tidak terbakar, bisa mati dalam hidup.
dan hidup dalam hati. Memancar cahaya kemelo dan bau harum semerbak. Orang-orang bergumam dalam hati, Malang Sumirang diuji dengan dibakar hidup-hidup, tetapi terus hidup. Dalam semarak amukan api, Malang Sumirang menulis suluk dengan pembuka dan danggulo. Malang Sumirang telah menaiki burung sudra karena begitu mendalamnya rindu dalam pencarian ilmu, kesejahteraan hidup yang sempurna. Malang Sumirang nyata lahir matinya, keliputan senyata wali. Mulia pikirnya tiada batas, jadi barang yang diinginkannya sempurna sampai hakikat terasa puncaknya ilmu. Ilmu sejati, rasa yang meliputi rasa yang sejati, sejatinya rasa. Bukan rerasan yang diucapkan, bukan rasa yang keenam, bukan pula rasa yang tercecap lidah, bukan pula rasa terbesit di hati, bukan pula rasa yang diciptakan, bukan pula rasa yang dirasakan tubuh, bukan rasa yang dirasakan suara, dan bukan pula rasa kenikmatan dan derita sakit. Sejatinya, rasa yang meliputi rasa pusarnya rasa. Para wali yang telah menjatuhkan hukuman mati dengan dibakar hidup-hidup hanya terbengong. Sunan Kudus kemenakannya menjadi limbung, bingung melihat kenyataan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Para wali terlanjur menghukum Malang Sumirang karena dituduh telah menyebarkan ilmu sesat. Gemar memelihara anjing dan dilatih untuk menurut sampai mengerti bahasa manusia. Tidak saja menghindari sholat di masjid, malah sering mencemari masjid, membawa anjing piaraan, binatang yang sangat jorok, liurnya najis. Jalan yang ditempuh Malang Sumirang, jalan kegilaan. Thorik Majnun Rabbani, gila karena tergila-gila kepada Tuhan. Linglang linglung, lupa daratan, terpendam senang dalam nikmat dahsyat. Kegilaannya itu pada mulanya ditujukan oleh ketidakaktifannya sendiri, sikap acuh dan tak acuh pada hukum. Para wali menuduh Malang Sumirang telah menyingkir dari ajaran agama, tata syariat dilalaikan. Para santrinya malah menyebutnya Sunan Panggung, Sunan yang hidup di tengah hutan dengan pohon-pohon berbatang besar. Panggung atau cabang besar, Sunan, Susuhunan atau Sinuhun. Dia yang dijunjung. Gelar ini sesungguhnya khusus untuk hierarki wali Islam yang memiliki wilayah perdikan dan sebutan bagi penguasa tertinggi Mataram. Para santrinya sangat menghormati, tunduk dengan segala perintah dan mengikuti semua ajarannya. Para santri diajari mencari kehidupan yang sempurna, kemampuan yang benar-benar sempurna. Manusia tidak lain hanyalah jasad-jasad mati yang dipenuhi oleh nafsu lawama, amarah, sufiyah, dan mutmainah. Kita lepaskan nafsu-nafsu itu karena di tengah-tengah nafsumu bertata sir atau rahasia yang tersembunyi, roh dalam jiwa, kesempurnaan yang benar-benar sempurna. Inggi Sunan, wayang dan bayangan harus menyatu dalam satu jiwa. Roh dalam jiwa memainkan makhluk-makhluk atas kehendaknya. Inggi Sunan, sejatinya yang memerintah kita bukanlah tubuh kita, tetapi roh dalam jiwa. Inggi Sunan, seperti Kresna yang memerintah kerajaan. Hakikatnya bukan Kresna, tapi Kresna Dwarawati. Kresna yang di dalamnya bertahta roh Wisnu. Kresna, titisan Wisnu. Inggi Sunan, bebaskan roh kalian dari ikatan hukum-hukum yang menghalangi kebebasan roh yang menuju dan menyatu dengan Tuhan. Inggi Sunan, hakikat hidup abadi baru dimulai sesudah mati. Mendengar kalimat terakhir, para santri secara serentak tiba-tiba memukuli dirinya sendiri.
menyiksa dirinya sendiri, membentur-benturkan kepalanya di sembarang tempat, sambil berteriak, "Aku ingin mati, aku ingin mati, aku ingin bunuh diri." Desa Ngundung, daerah tempat tinggal Malang Sumirang, menjadi gempar. Para santri Malang Sumirang mencari mati, mencari orang yang mau menolong untuk membunuhnya. Semua orang diteror agar penduduk menjadi marah. Ini suatu jalan untuk mencari kematian. Melihat tingkah santri-santrinya, Malang Sumirang menjadi bingung. Dia berlarian mengejar dan memanggil para santri sambil berteriak, "Bunuh diri dosa besar." Teriakan Malang Sumirang menghentikan pola dan perilaku para santri. Secara serentak, para santri menghambur mendekati Malang Sumirang dan berlutut mengelilingi. Para santri merunduk dan terdiam. Suasana menjadi hening. Beberapa saat setelah larut dalam diam, Malang Sumirang mengajak santri-santri melepaskan roh dari badannya. Kesengsaraan dunia ini tidak lain suatu kegilaan. Orang-orang mencari kebutuhan badania tanpa memperhatikan kebutuhan rohani. Orang-orang mencari kenikmatan, namun hanya penderitaan yang dijumpai. Manusia bingung karena tidak mengenal dirinya sendiri, karena dijadikan buta oleh hawa nafsu. Mencari ilmu suci tidak mungkin diperoleh dengan alat panca indera, karena sifatnya yang kotor, najis dan palsu. Kebaruan adalah kepalsuan, kekotoran dan kenajisan yang segera hancur bersama-sama tibanya ajal. Hidup sesudah lahir adalah kebaruan, maka itu palsu, najis dan kotor. Hidup sesudah kelahiran adalah kematian yang sesungguhnya. Keadaan kematian itulah yang membuat manusia tidak bisa bebas dari nafsu, kebohongan, kebutuhan kekuasaan, makan, minum, bahkan sholat, puasa, zakat, dan haji. Kembalinya manusia ke asal dari mana ia lahir. Sesudah ajal tiba, nantilah hidup yang sesungguhnya. Ketika manusia tidak lagi membutuhkan apapun, termasuk keinginan, karena keinginan adalah awal dari kesengsaraan. Di mata Malang Sumirang, para wali telah keliru, memanjakan pemerintahan yang tidak adil, menindas dan korup. Makna tidak memiliki kekayaan apa-apa dalam bahasan dan perenungan tanpa adanya pemikiran. Syekh Siti Jenar, sebuah perlawanan terhadap para wali yang mendukung Demak. Maka oleh penguasa, ajaran Syekh Siti Jenar dianggap bukan hanya sesat, tetapi juga mengganggu ketentraman masyarakat dan mengancam stabilitas kerajaan Raden Patah karena gagal membujuk. Atas nama Raja Demak, Dewan Agama menetapkan hukuman mati bagi Siti Jenar. Berbadan roh, Malang Sumirang berargumen seperti mendengung. Para santri menirukan apa yang diucapkan Malang Sumirang secara bersama dan berulang seperti bersikir. Berbadan roh, aku bukan Siti Jenar, aku Malang Sumirang. Kesempurnaan yang benar-benar sempurna. Para wali mengajarkan hukum syar'i, tetapi tidak memahami lambang-lambang. Para santri tenggelam dalam ekstase kegilaan. Jaga suwung, angin seperti berhenti berembus, lari kawang-awang dan uwung-uwung. Jagat menjadi pertapaan sunyata. Bumi resah, Malang Sumirang mencari ilmu kesejatian. Berguru pada Sunan Giri Prapen tatkala diajari ilmu sejati. Usianya baru 17 tahun. Sejak saat itu sering menyiksa raga, bertapa. Malang Sumirang mengaku berbadan rohani. Para wali menyebut Malang Sumirang sebagai orang yang tidak senonoh, tak pantas dan anarkis, bahkan teroris, menjadi simbol anti tatanan. Pengakuan Malang Sumirang dan perilaku santri-santrinya membuat para wali geram. Para wali menuduh Malang Sumirang
mewariskan suluk liar, mengingkari semua tatanan atas nama anarki, jalan kegilaan, menyingkap tabir rahasia, menyurat yang tersembunyi. Setelah mempertimbangkan pendapat para wali, Sultan Demak memutuskan Malang Sumirang dihukum dengan dibakar atau pati obong di alun-alun Demak. Mendengar keputusan majelis para wali, Malang Sumirang tidak menampakkan ketakutan, bahkan menantang keponakannya, Sunan Kudus, untuk segera menyalakan unggun. Sebelum berjalan menuju api pembakaran, Malang Sumirang minta disediakan tinta dan kertas 2 bandel. Sultan Demak dan para wali semakin bingung. Permintaan Malang Sumirang sangat aneh. Malang Sumirang berjalan menuju api pembakaran. Tidak ada kata lain yang terucap dari mulutnya selain kata kebenaran. Api membumbung ke angkasa. Malang Sumirang bergegas naik ke atas unggun, dan 2 anjingnya yang setia mengikuti terjun ke dalam api. Matahari semakin mengecil. Gunung Muria kembali menyembul. Angin bergegas dari awang-awung, dan uwung-uwung melintasi alun-alun Demak. Kobaran api semakin menggila. Malang Sumirang tidak tersentuh amukan api. Lihat, di dalam api dengan enaknya Sunan menulis. Api terus menjilat, menyala lama, namun Sunan tetap tentram, seakan bernaung di kolam bening. Raganya tak mempan amukan api. Ya, seperti Sinta, seperti Nabi Ibrahim. Orang-orang terperanjat dan mundur beberapa langkah, melihat 2 sosok yang keluar dari amukan api. 2 anjing Malang Sumirang keluar dari unggun, membawa lembaran kertas yang telah tertulis suluk Syekh Malang Sumirang. Lembaran kertas itu dibagikan kepada semua yang ada di alun-alun Demak, termasuk para wali, Sultan Demak, dan para petinggi kerajaan lain. Beberapa saat, ketika orang-orang belum selesai membenahi keterperanjatannya, Malang Sumirang keluar dari api unggun. Seluruh tubuh dan baju yang dikenakan tidak ada tanda-tanda tersentuh oleh jilatan api. Orang-orang semakin takjub, berusaha menahan kedipan mata. Walaupun dituturkan sampai capek, ditunjukkan celahnya, sesungguhnya dia tidak memahami karena hanya sibuk menghitung dosa-dosa kecil yang diketahui. Tentang hal kufur kafir yang ditolaknya itu, bukti bahwa ia adalah orang yang masih mentah pengetahuannya, walaupun tak pernah lupa sembahyang. Puasanya dapat dibangga-banggakan tanpa sela. Tapi ia terjebak menaati yang sudah ditentukan Tuhan. Sembah dikhawatirkan, sembah puji, puasa yang ditekuni, membuat orang justru lupa sangkan paran. Karena itu, ia lebih konsentrasi melihat dosa-dosa besar kecil yang dikhawatirkan, dan ajaran kufur kafir yang dijauhi justru membuatnya bingung. Tidak ada dulu dinulu, tidak merasa, tidak menyentuh, tidak saling mendekati, sehingga buta orang itu. Takdir dianggap tidak terjadi. Salah satu menganggap ada dualisme antara Maha Pencipta dan Maha Memelihara. Suluk Syekh Malang Sumirang tercipta dari amukan api yang tiada mampu menyentuh jasad Malang Sumirang. Suluk sang sufi gila, sosok anti tatanan yang tidak terjangkau poros kekuasaan. Malang Sumirang mewariskan susuk liar, mengingkari semua tatanan, menyingkap tabir rahasia, menyurat yang tersembunyi. Suluknya lebih tajam dari pedang Sultan Demak. Manusia sebelum tahu maknanya alif akan menjadi berantakan. Alif menjadi panutan sebab buruk. Alif adalah yang pertama. Alif itu badan itlafi sebagai anugerah. Dua-duanya bukan Allah. Alif merupakan takdir, sedangkan yang tidak bersatu namanya alif lapat. Sebelum itu, jagat ciptaannya sudah ada.
lalu Alif menjadi gantinya, yang memiliki wujud tunggal. Ya, tunggal rasa, tunggal wujud. Tunggalan ini harus dijaga betul, sebab tidak ada yang mengaku tingkahnya. Alif wujud adalah yang agung, yang menjadi wujud mutlak, yang merupakan kesejatian rasa. Jenis ada 5, yaitu alif mata, wajah, niat jati, iman, syariat. Allah itu penjabarannya adalah Zat yang maha mulia dan maha suci. Allah itu sebenarnya tidak ada yang lain, karena kamu itu Allah, dan Allah semua ada di sini. Lahir batin kamu ini semua tulisan merupakan ganti alif. Allah itulah adanya. Alif penjabarannya adalah permukaan pada penglihatan, melihat yang benar-benar melihat. Adapun melihat saat itu merupakan cermin ketunggalan sejati. Menurun kepada kesejatianmu, cahaya yang keluar kepada otak keberadaan kita di dunia ini merupakan cahaya yang terang benderang. Itu memiliki 127 kejadian, menjadi penglihatan dan pendengaran, nafas yang tunggal, nafas kehidupan yang dinamakan Panji. Panji bayangan zat yang mewujud. Pada kebanyakan imam, semua menyebut zikir sejati, la ilaha illallah. Sultan Demak dan para wali tercengang membaca keelokan suluk Malang Sumireng. Elok, susah untuk dikisahkan. Sultan Demak membisik pada Sunan Kudus, menyarankan Malang Sumireng untuk menyingkir dan menjauh dari negeri Demak. Dengan langkah ragu, Sunan Kudus mendekati Malang Sumireng, berusaha menyembunyikan wajahnya yang tampak pucat. Sunan Kudus berkata sambil menunduk, "Paman telah terbukti benar, tanpa batas. Di dunia ini tiada tara, di seluruh ciptaan. Paman tercipta sempurna. Jiwa raga tipis, terus tertembus sempurna, nyata sunyata. Namun Paman, jagalah derajat agama, hormatilah batasnya, singkirkan kesalahan, patuhlah pada syariat untuk menjaga makna. Dalam tatanan yang menata negeri, aturan agama bertahta dengan syariat. Lebih baik Paman jauh dari negeri, jangan sampai membawa kekacauan dengan pembangkangan, mengorek ikatan, menjarangkan pagar, memecahkan baris, merobohkan bendera. Kemanapun Paman pergi, padepokan mana yang pantas ditempati, tempat keramat mana yang menjadi pilihan, adalah kewajiban negeri melengkapi apa yang harus dilengkapi." Malang Sumireng memilih pergi ke hutan angker, kelampisan tempat wingit, sunyi, jauh dari manusia. Para wali hanya bisa menggelengkan kepala tanpa suara. Matahari telah surup. Orang-orang hanya bengong melihat Malang Sumireng meninggalkan alun-alun Demak. Malang Sumireng pergi meninggalkan teka-teki, sufi gila, anti tatanan, memiliki keberanian yang tak tertundukkan oleh kekuasaan, mengungkap rahasia kesempurnaan yang benar-benar sempurna. Tetapi sejarah selalu berpihak pada penguasa, dan akhirnya Sunan Panggung meneruskan perjalanannya ke arah utara, dan kemudian beliau menetap di Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, memperkuat tugas dakwah yang sudah dilakukan oleh Syekh Abdullah, Sunan Katong, Sunan Kembyang. Di daerah ini Sunan Panggung dikenal dengan nama Syekh Wali Jaga, karena sejak kedatangannya di Kendal, walau sebenarnya sudah beristri, tidak menampakkan memiliki istri dan anak. Setelah wafat, menurut Babat Semarang, beliau disemayamkan di depan Masjid Kendal. Carilah kebenaran dengan hati, carilah hakiki dari agama. Insya Allah, pasti engkau akan tahu makna sejati. Bukan agama sebagai pemuas hawa nafsu. Carilah diri sejatimu sebelum engkau berbicara soal ketuhanan. Jangan jadi orang sok suci,
karena kesucian adalah milik orang yang mengenal kesucian itu sendiri. Tahukah Anda, waktu sholat merupakan pilihan waktu sesungguhnya berangkat dari ilmu yang hebat. Mengertikah Anda, sholat duhur mengapa 4 rakaat? Itu disebabkan kita manusia diciptakan dengan 2 kaki dan 2 tangan. Sedangkan sholat asar 4 rakaat juga adalah kejadian bersatunya antara dada dengan telaga Al-Kausar dengan punggung kanan dan kiri. Sholat maghrib itu 3 rakaat karena kita memiliki 2 lubang hidung dan 1 lubang mulut. Adapun sholat isya 4 rakaat karena adanya 2 telinga dan 2 mata. Adapun sholat subuh mengapa 2 rakaat adalah perlambang kejadian badan dan nyawa roh kehidupan. Sedangkan sholat tarawih adalah sunnah muakkad yang tidak ditinggalkan. 2 rakaatnya oleh yang melakukan menjadi perlambang tumbuhnya alis kanan dan kiri. Adapun yang 5, masing-masing berbeda-beda yang memilikinya. Sholat subuh yang memiliki adalah Nabi Adam alaihissalam. Ketika diturunkan dari surga mulia, terpisah dengan istrinya Hawa, menjadi sedih karena tidak ada kawan. Lalu ada wahyu melalui malaikat Jibril yang mengemban perintah Tuhan kepada Nabi Adam alaihissalam. Terimalah cobaan Tuhan. Sholat subuhlah 2 rakaat, maka Nabi Adam pun siap melaksanakannya. Ketika Nabi Adam alaihissalam melaksanakan sholat subuh pada pagi harinya, ketika salam telah mendapati istrinya berada di belakangnya sambil menjawab salam. Sholat zuhur dimaksudkan ketika Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam pada zaman kuno mendapat cobaan besar, dimasukkan ke dalam api, hendak dihukum bakar. Ketika itu Nabi Ibrahim mendapat wahyu ilahi, disuruh melaksanakan sholat duhur 4 rakaat. Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan sholat, api seketika padam saat itu juga. Adapun sholat asar dimaksudkan ketika Nabi Yunus alaihissalam sedang naik dimakan ikan besar. Nabi Yunus alaihissalam merasa kesusahan ketika berada di dalam perut ikan. Waktu mendapat wahyu ilahi, Nabi Yunus alaihissalam diperintahkan sholat asar 4 rakaat. Nabi Yunus alaihissalam segera melaksanakannya, dan ikan itu tidak mematikannya. Malah ikan itu mati. Kemudian Nabi Yunus alaihissalam keluar dari perut ikan. Sedangkan sholat maghrib pada zaman kuno yang memulai adalah Nabi Nuh alaihissalam. Ketika musibah banjir bandang sejagat, Nabi Nuh alaihissalam bertaubat merasa bersalah. Dia diterima tobatnya, disuruh sholat maghrib 3 rakaat. Setelah Nabi Nuh alaihissalam melakukan sholat maghrib, banjir pun surut seketika. Dan sholat isya sesungguhnya yang memulai adalah Nabi Isa alaihissalam ketika kalah perang melawan Raja Arkia, Raja Herodes. Semua kaumnya bingung, tidak tahu utara, selatan dan barat, timur dan tengah. Nabi Isa alaihissalam merasa susah. Dan tidak lama kemudian datang malaikat Jibril membawa wahyu dengan ulu salam. Nabi Isa alaihissalam diperintah melaksanakan sholat isya. Nabi Isa alaihissalam menyanggupinya, dan semua kaumnya mengikutinya. Dan malaikat Jibril berkata, "Aku akan membalaskan kepada pendeta Balhum." Cukup sekian pembahasan kali ini, dan nantikan pembahasan-pembahasan berikutnya. Tetap di channel Kitab Mawas Diri.